Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang kita ada di podcast Kedaulatan Rakyat. Di mana kita akan berdiskusi dengan para netizen nun jauh di sana yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Baraya punya pertanyaan yang aneh-aneh silakan ajukan ke sini karena kita akan undang pakar atau pejabat atau tokoh yang memang ada di berkecimpung di bidang itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keluh kesah dari rakyat itu. Nah, sekarang pakar yang kita undang itu adalah pakar yang levelnya sudah cukup bikin ketar-ketir lawan-lawannya ya. Pak Ferry Amsari. Selamat datang, Pak. Makasih sudah diundang. Iya, walaupun Bapak cukup kontroversial ya, bagaimanapun ya, kita untuk berbicara menjadi sangat kontroversial sekarang, tapi kita anggap Bapak layak dan memiliki otoritas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen seputar hukum, hukum tata negara dan pemerintahan ya, semacam itulah. Ada pertanyaan dari netizen? Oke, Pak Guru. Iya. Ada pertanyaan pertama nih dari netizen. Mungkin izin Pak. Ya. Kenapa di Indonesia mantan koruptor boleh menjabat lagi? Sedangkan rakyat biasa kalau nyari kerja butuh SKCK dari polisi. Nah, iya. Ah. Nah itu kan umum kan Tough pertanyaan. question ya. Iya. Ya pada dasar saya langsung jawab. Langsung Pak. Ya pada dasarnya di tempat negara lain bahkan yang modern tidak dilarang juga koruptor atau pelaku kejahatan extraordinary ya, white collar crime ya, kejahatan kerah putih untuk ikut pemilu. Tapi pasti tidak terpilih. Oh gitu. Oh ya. Oh. Itu sebabnya kecenderungan mereka tidak ikut pemilu. Jadi mereka sendiri yang membuat mereka tidak ikut. Jadi rakyatnya. Iya, karena sudah pasti tidak terpilih, ya mereka ngapain juga ikut kan gitu ya. Karena pasti akan sangat penolakannya akan sangat luar biasa. Nah, di kita itu problematikanya suara itu bisa diatur. Jadi kalau maju ya mereka bisa menang gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya itu yang mestinya dijawab oleh pembentuk undang-undang. Kenapa mereka boleh? Ya harusnya tidak boleh. Harusnya tidak Di boleh. undang-undang itu harusnya dicantumkan karena pemilu kita punya kecenderungan untuk bisa diatur siapa yang terpilih, maka harusnya ada pencegahan dari awal ya. Iya. Upaya afirmative action lah sebelum kesadaran publik tinggi terhadap perpolitikan dan kepemiluan. Ya ada langkah khusus sementara dicantumkan di undang-undang bahwa hak dia dibatasi untuk maju. Oke, jadi dalam pandangan Bapak sebenarnya idealnya atau yang sudah terbiasa dengan iklim demokrasi ya sah-sah saja orang yang sudah melakukan tindak kriminal semacam korupsi itu mengajukan diri lagi menjadi pejabat, sah saja. Cuman nanti oleh masyarakat sendiri dihakiminya. Nah, sedangkan di Indonesia karena iklim demokrasinya belum matang, maka harus ada undang-undang untuk menyetop itu. Tapi kan yang bikin undang-undang DPR, Pak. Nah, DPR memang agak sulit karena kan sebagian kawan-kawannya juga tuh. Ya itu. Tapi MK sudah membatasi. Oh, MK sudah membatasi. Untuk 3 jenis kejahatan ya, korupsi, narkotika, Terorisme. kekerasan seksual terhadap anak ya, tiga itu ya, tidak bisa untuk mengajukan diri menjadi pemilu kada dan segala macam, tapi terhitung 5 tahun satu periode kepemiluan. Oh, dalam durasi 5 tahun dia gak boleh. Boleh. Saya tuh sempat kaget dulu tuh Pak. Jadi ada, ini koreksi jika saya salah. Dulu tuh ada pejabat namanya Pak Nurdin Halid yang memang sudah kena kasus, tapi kemudian masih tetap jadi anggota DPR. Koreksi jika saya salah. Itu benar, tapi berarti itu jedanya harus 5 tahun begitu? 5 tahun dan harus mengumumkan di media tertentu bahwa dia adalah mantan terpidana kasus A, B, C, D gitu ya. Oh gitu? Tapi kalau rakyat kenapa harus bikin SKCK Pak? Mereka buat SKCK juga, tetapi pembatasannya itu ya di periodisasi kepemiluan itu. Jadi di MK sebenarnya sudah dibatasi, cuman seringkali orang cara menghitungnya itu yang unik. Jadi mereka misalnya dibebaskan 5 tahun sebelum pemilu.
Iya. Jadi mau tidak mau mendekati pemilu mereka sudah sah begitu ya, karena sudah lewat 5 tahun satu periode itu. Jadi 5 tahun periode masa tenggatnya, masa idahnya lah. Gitu ya. Itu. Kalau mereka memang boleh untuk melakukan hal itu dan memang bukan kayak gini maksudnya gitu. Untuk melakukan tindakan korupsi itu kan sebenarnya ada mental di baliknya gitu kan. Guilty mind-nya ada. Iya itu. Nah maksudnya lah apa undang-undang atau peraturan itu tidak melibatkan pertimbangan itu gitu. Jadi gini, hak orang untuk mencalonkan itu satu hal. Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, kapan hak itu dibatasi? Kalau mengganggu hak orang lain. Oke. Nah, antara kita rakyat, koruptor itu mengganggu hak kita. Antara yang buat undang-undang, koruptor itu teman kami. Jadi ada dua perspektif yang berbeda yang membuat kemudian berbeda pula dalam banyak hal. Baik itu penghitungan masa pemidanaan maupun penghitungan kapan harus mencalonkan diri. Misalnya kalau saya dan teman-teman itu punya kecenderungan setiap koruptor itu akan dihitung setelah dia bebas murni. Jadi sudah habis seluruh prosesnya, maka baru dihitung. Ini ada dia baru bebas bersyarat, kemarin kan baru ada yang bebas bersyarat ya. Nah itu sudah mulai orang berhitung apakah dia boleh 2029 atau tidak. Nah, itu. Kalau kami menghitungnya sampai selesai dulu bebas murninya, baru kemudian dihitung. Ada nggak kemungkinan bahwa bebas bersyaratnya itu adalah untuk menghitung agar nanti tahun 2029 boleh lagi gitu? Nah itu, seringkali itu terjadi ya di KPU, cara KPU menghitung juga beda, sesuai dengan kepentingan koruptor biasanya KPU. Oh, Bapak menuding KPU nih. Ada beberapa kasus, itu nanti bisa di searching ya. KPU sendiri meloloskan koruptor, beberapa mantan terpidana korupsi untuk bisa mencalonkan, padahal kalau di penghitungan saya dan teman-teman itu belum cukup gitu ya. Misalnya kasus yang paling beken itu kasus Pak Irman Gusman ya. Pak Irman Gusman itu dalam berbagai penghitungan dianggap belum tepat, tetapi dengan berbagai perjuangan beliau kemudian mengajukan ke Mahkamah Agung, ke Petun dan segala macam ya, dan dia memenangkan cara penghitungannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan itu dianggap yang harus diikuti karena MK itu sudah pernah memutus perkara bahwa tidak mengikut sertakan 30% perempuan itu adalah kealpan administrasi. Lalu dikeluarkan putusan Petun sehingga Petun mengatakan harus dimasukkan perempuan di dalam list 30% itu. Lalu oleh mahkamah putusan Petun itu menjadi dasar bahwa untuk proses administrasi harus mengikuti putusan Petun. Maka terimbaslah keuntungan dalil itu ke kasus Pak Irman Gusman. Jadi agak panjang ceritanya ya. Iya, tapi maksudnya kalau kan memang 30% harus perempuan. Nah, kalau tidak memenuhi berarti itu masalahnya administratif. Nah, masalah administratif itu juga kemudian akan digunakan menyebabkan pemilihan suara ulang. Iya. Kalau sudah keluar, iya. Tidak patuhi administrasi itu PSU, pemilihan suara ulang. Jadi orang akan melalui tahapan pemilu kembali. Itu terjadi di kasus Pak Irman Gusman itu. Iya. Sudah terpilih, ternyata beliau harusnya didaftar sebagai calon, oleh KPU tidak didaftar karena mengikuti putusan MK lainnya. Tetapi karena ada putusan Petun soal syarat administrasi dalam proses, maka MK kemudian untuk sengketa mengatakan nyuruh ulang lagi, masuk Pak Irman menang dan sekarang jadi anggota DPD. Iya, itu ngakalin ya, bisa ya. Bagi saya ngakalin ya. Iya, saya kayaknya sih kalau memang skenario-nya begitu itu kayaknya akal-akalan sih Pak. Tapi tapi maksud saya gini nih Pak, Bapak dari tadi tuh menuduh misalkan anggota DPR itu banyak diantaranya yang kawannya koruptor, bahwa KPU itu berpihak juga pada orang-orang yang pernah punya celah
di masa lampau. Kalau misalkan ini tadi kan yang bertanya itu adalah netizen itu, rakyat Indonesia. Jadi seberapa boleh kita atau seberapa jauh kita layak untuk mempercayai Dewan Perwakilan Rakyat kita atau penyelenggara negara kita atau panitia pemilu kita? Ya sebenarnya nggak menuduh, itu data saja. Data ya. Sebagian besar koruptor adalah politisi atau temannya politisi ya. Oke. Sebagian misalnya pengusaha pun adalah punya rekam jejak perpolitikan atau para politisi adalah pengusaha gitu ya. Jadi tidak juga ini ya menuduh, sebenarnya data saja. Kedua, apakah kemudian kita percaya dan seberapa besar kepercayaan kepada perwakilan kita ya? Ya sulit karena sistem politiknya tidak memungkinkan konstituen mempercayai representatornya ya, pemilih mempercayai orang yang dipilihnya gitu ya. Kenapa? Karena mekanismenya yang membuat relasinya sesaat. Begitu Tuan Guru Gembul memilih orang, setelah dia terpilih, dia tidak punya relasi politik dengan Tuan Guru. Karena ngapain juga harus punya relasi dengan Tuan Guru, kan sudah selesai. Sementara di negara-negara lain relasi politiknya tidak terputus. Misalnya di California, misalnya saya sering contohkan, pemilih itu bisa memberhentikan perwakilannya kalau mereka mau. Mereka akan mengumpulkan berapa persen suara pemilih di dapil tertentu, tuh orang bisa diganti. Di Indonesia belum? Belum. Di banyak negara juga tidak terlalu, tetapi mereka ada mekanisme internal, politik internal partai, intraparti demokrasi internal partai. Mereka bisa melalui partainya mempertanyakan wakilnya, dan memberhentikan wakilnya. Jadi antara partai dan pemilih punya korelasi yang sangat kuat. Di kita itu lebih banyak ketua umum partai yang menentukan. Iya. Dan yang bisa merecallnya ketua umum partai. Akibatnya setelah terpilih mereka pasti takut sama partai, ketua partai begitu ya, karena dia yang bisa merecall. Bapak menegaskan bahwa istilah petugas partai di masa lampau itu memang fakta di Indonesia. Iya, fakta di Indonesia banyak terjadi begitu ya, hampir semua partai. Di beberapa tahun belakangan partai-partai besar ya, Gerindra salah satu yang paling besar, itu merecall anggota mereka yang terpilih sebelum sumpah pelantikan anggota baru terjadi. Bukan rakyat. Bukan rakyat. Apa artinya? Artinya nggak ada gunanya suara rakyat di pemilu, karena begitu suara rakyat dihitung, diumumkan pemenangnya sebelum disumpah sudah diganti. Sekedar alat legitimasi saja itu. Alat legitimasi. Itu salah satu catatan untuk partai-partai besar, termasuk partai pemerintah Pak Prabowo. Saya ingin memberikan catatan lagi, menggarisbawahi ini benar atau enggak, ngasih bold gitu, ngasih stabilo lah. Jadi sebenarnya ketika pemilu atau pilkada atau pemilihan semacam itu dilaksanakan, setelah pemilu maka tidak ada lagi hubungan antara pemilih dengan yang dipilihnya, karena semuanya menjadi hak, wewenang dan otoritas dari pemimpin partainya. Jadi dia menjadi sebuah industri besar yang hanya menggunakan rakyat itu sebagai bahan bakar untuk jalannya industrinya itu. Kemudian ya setelah itu ya sudah selesai, bahan bakarnya ya habis, nanti kapan-kapan beli lagi gitu. Makanya saya sering bilang di Indonesia itu tidak ada partai. Yang ada perusahaan keluarga, dikasih nama partai. Tidak ada partai, yang ada adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga, oke. Berarti ini enggak, ini cocok enggak? Atau misalkan kita masukkan dalam cerita yang kemarin itu cukup ramai di media kita. Bupati Pati. Nah, Bupati Pati itu didemo sama rakyat habis-habisan, katanya sampai tembus 100.000 atau lebih yang mendemonya itu yang turun ke jalan, yang ngasih donasi dan lain sebagainya, tentu lebih banyak lagi di belakangnya. Nah, tapi kemudian Bapak Bupati itu mengatakan bahwa saya tidak akan lengser, tidak akan mundur karena saya diangkat
secara konstitusional. Jadi saya juga akan mundur ya secara konstitusi. Dan yang kemudian muncul belakangan adalah lobby-lobby di tingkat atas, apakah ini dimakzulkan atau tidak ya oleh partai-partai politik dan oleh Pak Prabowo dalam hal ini juga berbicara kadernya itu begini begitu. Nah itu bagaimana Pak? Jadi memang benar. Jadi rakyat mau demo kayak gimana pun gak masalah, karena yang paling penting konstitusi itu justru saya itu dimakzulkannya bukan oleh demo rakyat tapi oleh pimpinan saya katakanlah. Ya karena Pak Bupati belum baca undang-undang kali. Oh gitu. Kalau menurut ketentuan undang-undang ya pasal 78, pasal 76 dan pasal 67 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah itu bisa diberhentikan. Jadi ada 3, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan ya. Nah, bahasa persisnya itu meninggal dunia atas permintaan sendiri, maksudnya itu mengundurkan diri. Dan ketiga diberhentikan. Apa yang penyebab seseorang kepala daerah diberhentikan? Karena 1, melanggar larangan, lalu melawan kewajiban. Kewajiban mereka itu 1, menegakkan undang-undang dasar, undang-undang Pancasila, lain-lain ya, standar lah itu ya. Juga menjaga tata tertib di masyarakat. Nah di konteks ini saja Bupati sudah melanggar tata tertib kehidupan masyarakat. Masa ada orang bilang jangankan 5.000, 50.000 kan bupatinya yang membuat ribut sebenarnya. Iya, nantang kan ini. Harusnya dia mohon rakyat memahami ini kondisi keuangan, saya perlu naikkan pajak, kalau tidak mungkin suasana akan jauh lebih soft penerimaan. Ini dia malah menantangin. Perhatikan itu bunyi pasal 67. Perhatikan bunyi pasal 76. Persis sekali bahwa kepala daerah dilarang melakukan tindakan yang menciptakan keresahan kehidupan di masyarakat. Ada ya? Ada. Nah, ini menciptakan keresahan ini beneran. Iya. Konsekuensi dilanggarnya kewajiban dan larangan itu salah satunya diberhentikan. Bagaimana diberhentikan prosesnya? Ada beberapa proses. 1, melalui DPRD. Kedua, melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi tiba-tiba Menteri Dalam Negeri sudah memberikan berbagai peringatan ya untuk menjalankan kewajiban, tidak dipatuhi, dia bisa diberhentikan sementara. Kalau dia ulangi lagi bisa diberhentikan tetap. Bisa besok pagi dia berdasarkan laporan-laporan yang ada karena kehidupan masyarakat terganggu, berhenti itu oleh Menteri Dalam Negeri karena dia bupati atas pertimbangan gubernur. Ada yang kedua melalui DPRD. DPRD itu sama dengan DPR, punya 3 hak. Hak interpelasi, hak bertanya. Ini apa yang terjadi sebenarnya dia tanya ya. Kalau bertanya itu biasanya karena tidak tahu kan. Gitu ya. Kalau saya lihat situasinya sudah tahu, ngapain juga bertanya. Kedua, hak melakukan penyelidikan. Hak melakukan penyelidikan ini disebut hak angket ya. Hak angket itu kalau dia merasa ini perlu ditelusuri lebih dalam apa yang sesungguhnya yang menciptakan keadaan ini. Kalau dalam konteks Pati keributan ini, saya rasa tidak perlu lagi, sudah tahu kok di banyak media bupatinya buat rusuh gitu ya, dengan mengeluarkan pernyataan dan memaksakan dirinya untuk menjalankan pajak 250% itu. Nah terakhir tuh hak menyatakan pendapat, yaitu kemudian DPR berdasarkan hak angket itu dia menyatakan bahwa bupati layak diberhentikan atau tidak layak diberhentikan. Nah bagaimana kemudian proses angket dan segala macam itu? Sepanjang menurut pasal 395 Undang-Undang MD3 nomor 17 ya, dinyatakan bahwa kalau kepala daerah, bupati dan wali kota mau diberhentikan oleh DPRD, maka DPRD itu wajib hadir 3/4 dari jumlah totalnya. Dari 3/4 yang hadir jumlah total itu 2/3-nya menyatakan yes or no. Kalau 2/3 dari 3/4
3/4 yang hadir itu mengatakan yes, lengser. Wajib lengser. Nah sekarang Bupati mengatakan saya dipilih oleh rakyat, maka saya harus diberhentikan oleh rakyat. Mekanismenya bukan begitu. Rakyat harus melalui representatifnya. Iya. Ya kalau sekarang melalui rakyat diadakan referendum, misalnya kalau ada sistemnya referendum, ya pasti mundur tuh rakyat sebanyak itu ya protes terhadap seorang bupati. Tapi sekali lagi mekanismenya melalui DPRD, dan uniknya selama demo DPRD meyakinkan bahwa ya pasti akan, kalau dilihat semangatnya seluruh fraksi mengatakan angket gitu ya. Iya. Nah, tapi setelah berapa hari kan berubah gitu ya, terutama oleh partai penguasa karena bupati ini dari partai penguasa kan. Dia bilang ya kan mekanismenya harus melalui mekanisme rakyat karena beliau dipilih rakyat. Nah sekarang ada bupati yang tidak baca undang-undang, ada anggota DPRD yang tidak baca undang-undang. Tapi tebakan saya bukan beliau tidak baca, tapi beliau ya sedang berkelit untuk proses yang lebih panjang. Ya karena ini soal kekuasaan, dan kekuasaan itu berbeda dengan hukum. Kadang-kadang hukum itu ya hukum itu adalah aturan di atas kertas yang kalau sudah masuk ke dunia politik beda lagi. Tapi oke lah, kita lewat pertanyaan berikutnya. Masih ada dari netizen nih. Masih ada Pak Pur. Jadi pertanyaan kedua dari netizen, kenapa pejabat bisa berkeliaran Pak tanpa eksekusi pidana walau kasusnya sudah ingkrah, sedangkan rakyat biasa belum divonis saja udah ditahan. Nah itu, ini bandingin terus sama Bang Sylvester maksudnya. ya mungkin kayaknya sini. Saya tidak komentar kepada subjek tertentu ya. Karena tidak bagus juga, karena saya sering berdebat dengan abang-abangan itulah ya. Jadi ketika beliau dalam kesusahan, kalau saya mengomentari itu tidak pantas sebenarnya. Kita abaikan namanya lah ya. Kita bahas umum ya. Tadi pertanyaan juga nggak ada nama orang kan? Nah, oke. Ya, tapi semua pasti tahu. Ya, tapi begini, eksekusi itu sebenarnya kedisiplinan aparat penegak hukum. Semakin independen aparat penegak hukumnya, dia akan dieksekusi segera. Nah, karena orang-orang tertentu adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, sementara eksekutif tertinggi adalah pimpinan para jaksa sebagai eksekutor hukum pidana. Jadi ya pasti agak sulit ya kalau ada kedekatan dengan atasan para jaksa gitu ya. Saya kurang mengerti. Cuman maksudnya gini Pak, maksud saya nggak mengerti itu, bukankah dalam sistem pemerintahan dan tata negara kita yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu dipisahkan? Dan jadi kalau misalkan ada eksekusi hukum, itu kan urusannya adalah urusan hukum, yudikatif. Yudikatif itu peradilan kan? Iya. Sementara jaksa itu bagian eksekutif yang mengeksekusi. Jadi eksekutor. Iya. Nah, salah satunya adalah jaksa sebagai bagian eksekutif yang mengeksekusi perintah peradilan. Nah, di sana ini hukumnya sudah mengatakan Anda terpidana. Itu tugas eksekutif yang bernama jaksa untuk mengeksekusinya mewakili negara. Nah, bagaimana sekarang negara yang dipidanakan? Ya tentu akhirnya timbul kong kaling kong ya. Karena jaksa bagaimanapun adalah bagian dari struktur eksekutif itu. Nah, makin independen jaksa makin dieksekusi cepat ya. Jadi maksudnya Bapak, ini tindakan melanggar hukum, bahwa ya sekali lagi ya kita nggak bahas orangnya, tapi ini secara umum. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah dipidana, sudah divonis, ya seharusnya langsung dieksekusi. Ya. Harusnya begitu. Jadi kalau misalkan 1-2 tahun masih dibiarkan, artinya itu ada pelanggaran administrasi hukum mungkin, atau apa? Ya, pertama kalau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap, mau tidak mau harus eksekusi. Kalau dia di pengadilan tingkat pertama mengajukan banding, ya bisa saja dia belum dieksekusi karena prosesnya masih berjalan. Tapi kalau dia mengajukan dari banding mengajukan peninjauan kembali, sesungguhnya ya tergantung situasi. Nah, bagaimana kalau dia mengajukan kasasi dan segala macam? Biasanya kasasi tidak menghalangi proses
penghukuman. Ya. Hmm. Nah, kalau sekarang ada kasus sudah berkekuatan hukum tetap, seluruh proses tahapan sudah dilalui, selesai, sudah selesai, ya harus eksekusi, nggak ada cerita itu. Saya memahami pertanyaan netizen itu karena gini Pak, orang yang, aduh kok jadi, tapi ini contoh kasusnya spesifik soalnya ya, jadi saya mohon maaf ya. Orang yang dimaksud itu baru diketahui sudah ada kasus dan sudah ada ingkrah tuh gara-gara celotehan lawan debatnya Pak di media, di stasiun televisi. Jadi seandainya tidak ada perdebatan itu, mungkin ada banyak orang di luar sana yang sudah harusnya dieksekusi karena sudah divonis tapi berkeliaran bebas. Kan masyarakat tidak tahu itu. Ya kayak yang tadi tuh, masyarakat tuh nggak tahu apa-apa soal itu tuh, lupa aja. Baru ramai setelah ada lawan debat di televisi yang mengungkapkannya secara langsung. Nah, kekhawatirannya adalah ya jangan-jangan hal yang seperti ini tuh umum mudah terjadi. Apalagi di daerah-daerah ya. Benar itu? Iya banyak. Oh banyak. Ya itu bisa teman-teman daerah nanti ceritakan lah ya. Nanti cerita. Nah, ini jadi Baraya ini semuanya adalah aspirasi rakyat, kedaulatan rakyat. Kanal ini tuh sesi ini tuh dibikin untuk itu. Kalau misalkan punya pengalaman-pengalaman silahkan tulis di kolom komentar. Tadi klaim dari Pak Ferry adalah di daerah-daerah banyak kasus di mana ada orang yang sudah divonis dan harusnya sudah dieksekusi, tapi sama sekali tidak ada eksekusinya. Ada juga beberapa yang eksekusi tapi tetap bebas gitu ya. Itu sebenarnya bukan klaim ya, itu pengalaman praktik banyak teman-teman termasuk saya, bahwa cenderung ya dalam kasus-kasus tertentu orang-orang penting tertentu belum dieksekusi atau dieksekusi tapi bisa di luar penjara begitu ya. Nah itu banyak sekali itu sudah pasti, saya pastikan itu rahasia umum. Lalu orang yang sudah divonis itu kemudian ditunjuk untuk memiliki jabatan tertentu. Itu kemarin tuh 1 in a million ya, sudah terpidana tapi malah ditunjuk jadi komisaris, tuh agak aneh juga. Saya juga surprise ya, karena tahu ternyata sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian malah dapat jabatan. Nah itu bahkan Bapak yang pakar pun baru tahu tuh. Ya itu, saya biasanya orang nggak senyeleneh itu ya. Kalau dia sudah terpidana ya dia lebih banyak tidak menerima karena mempertimbangkan nanti orang malah ribut gitu ya, sehingga ini macam-macam ya. Nah ini ada yang melanggar hukum tetapi tetap ribut, jadi itu agak unik ya. Ini Pak, tadi kan netizen itu membandingkan kalau rakyat kok belum divonis saja kadang-kadang udah ditahan. Nah kalau ini udah divonis malah masih boleh berkeliaran. Maksudnya di mata hukum apa yang menyebabkan seseorang itu masih boleh berkeliaran dan bahkan sebelum vonis pun harus ditahan? Apa yang menyebabkan itu? Itu dua hal yang berbeda. Oke. Penahanan dan pemidanaan dua hal yang berbeda. Tahan dia masih mengikuti proses hukumnya, sementara kalau pemidanaan dia sudah dijatuhi hukuman. Oke. Nah kalau ditahan, kenapa kemudian ada orang yang belum vonis tapi ditahan? Biasanya karena 3 hal ya, mengulangi perbuatannya, ya, menghilangkan alat bukti, atau melarikan diri. Ya, ini teman-teman pidana nih yang jago menjelaskan kenapa ada dasar filosofis itu. Jadi kalau kasus-kasus tertentu yang tidak mungkin dia melarikan diri, ya tidak wajib orang ditahan, atau dia tidak menghilangkan barang bukti ya tidak ditahan, atau karena dia tidak akan berpotensi mengulangi perbuatannya ya dia tidak ditahan. Jadi ditahan ya karena faktor itu. Bisa juga orang berpikir ya ini aparat penegak hukum menahan hanya karena untuk memudahkan pekerjaannya ya. Itu cenderung di kasus-kasus masyarakat kecil ya. Tiba-tiba ditahan karena pada dasarnya tidak terpenuhi 3 faktor itu. Tapi sekali lagi itu hak otoritatifnya ada di aparat penegak hukum.
Ferry Amsari bisa bilang, oh nggak mungkin dia akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan alat bukti atau melarikan diri. Anaknya banyak begitu ya. Dia juga orangnya tidak akan mungkin lagi mengulangi itu karena mungkin sistem keamanan diperbaiki setelah. Ya itu bukan haknya Ferry Amsari, itu haknya aparat penegak hukum. Hak polisi, jaksa, dan hakim untuk melakukan penahanan berdasarkan permintaan mereka sendiri. Ya sebenarnya itu lebih ke curhat kayaknya itu. Netizen itu. Kenapa kami rakyat kecil mesti gini? Iya, sering keluhan itu. Ya. Betul ya. Masih ada? Masih ada Pak Guru. Yang ketiga. Apa nih pertanyaan ketiga? Itu sudah pertanyaan pidana sebenarnya. Untung saya dulu pernah jadi anak pidana. Bapak pernah dipidana, Pak? Ambil program kekhususan pidana sebelum hukum tata negara. Saya pikir Bapak pernah menjalani. Iya, dulu ada jokes anak hukum tuh. Klasik sekali jokesnya, malam ambil komputer, siang ambil hukum. Siang dihukum. Siang dihukum. Ini ada soal ketiga dari netizen nih Pak. Berapa gaji pejabat DPR seharusnya Pak? Apakah 3 juta per hari layak? Saya merasa seluruh penyelenggara negara dan pejabat negara, orang yang mengabdi dengan negara, digaji luar biasa besar. Harusnya atau sekarang? Harusnya. Harusnya digaji besar. Jadi suka tidak suka, DPR kita itu akan punya godaan besar. Jadi syaratnya agar dia tidak menyimpangi kekuasaannya, dia digaji besar. Presiden juga digaji besar. Sekarang gaji besar itu ada di Bank Indonesia itu, bukan di presiden gitu ya. Ya. Padahal kepala negara, kepala pemerintahnya presiden gitu ya. Nah, kenapa mereka digaji besar? Ya karena potensial untuk mencegah mereka menyimpang. Bagaimana kalau mereka masih menyimpang? Bukankah tidak ada korelasinya orang menyimpang dengan gaji besar? Kalau dia menyimpang, hukumannya juga besar. Gitu. Nah, jadi kan ada konsep biasanya kalau pejabat itu 1/3 atau 2/3 ditambahkan hukumannya, jadi diperberat gitu ya. Gitu. Ya harusnya logika itu diterapkan. Itu jadi ada kalau ada seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu, kalau rakyat biasa sekian dan kalau pejabat maka harus lebih tinggi dari itu. Ya. Itu dalam undang-undang di Indonesia? Di Indonesia. Berlaku. Tapi standar diperberatnya ini yang kadang-kadang peradilan tidak fair ya. Diperberat di kasus yang sama, tapi di kasus rakyat maling ayam juga 4 tahun, korupsi juga 4 tahun. Itu maksud saya. Jadi pertanyaan saya, kalau di undang-undang seperti itu, yang selama ini rakyat masyarakat awam kayak saya ini melihat, bukankah koruptor yang dia adalah pejabat publik dan dia melakukan tindakan pencurian, ya korupsi itu kita asumsikan pencurian, kita samakan, dia dihukumnya ya rata-rata 3 tahun kan di Indonesia itu, sedangkan maling ayam juga 3 tahun kan? Iya kadang lebih ya. Iya kadang lebih. Ayam siapa yang dimaling? Ya sebenarnya kita kalau mau lihat keadilan hukum itu ada di putusan peradilan ya. Dan hakim-hakim yang menjadi suri tauladan itu ada. Misalnya yang mulia Artijo Alkostar ya. Itu kalau menghukum koruptor itu betul-betulan sehabis-habisnya hukuman. Gitu. Dia kalau tidak 18 tahun 20 tahun dia. Siapa beliau itu, kita apresiasi, kita searching orangnya. Sudah kita almarhum. Beliau itu almarhum. sangat ternama ya. Sekali. Beliau meninggal tahun 2022 atau berapa ya? 2022. Sangat masyhur orangnya. Hakim yang sangat sederhana. Hakim yang kalau kita lihat rumah, cara penampilannya itu betul-betul ini orang tidak mungkin macam-macam gitu ya. Dan dikenal dari dia muda sampai jadi hakim agung sebagai sosok yang sederhana. Itu mobilnya saja, mobil yang kayaknya mobil saya lebih mahal dari mobil beliau ya. Gitu. Ya karena saking sederhana, tinggal di gang sempit yang sama, yang dikagumi banyak orang karena aktivis LBH di awalnya. Jadi beliau tuh contoh kalau menghukum
kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa seperti korupsi, ya hukumannya juga extraordinary. 18 tahun itu. Ingat nggak kasus dulu koruptor kalau dia dapat 12 tahun atau 10 tahun atau lebih rendah dari itu, begitu dia sampai ke Mahkamah Agung dihukum 18 tahun, itu putusan Pak Artijo pasti itu. Pak Ibu Angelina Sonda. Bu Angelina Sonda sampai nangis-nangis tuh. Oh, Pak Hakim itu. Pak Artijo tuh. Oh. Pak Anas Urbaningrum. Oh iya Pernah juga tuh sama beliau. Banyaklah orang yang kalau kena beliau ini kasus Pak Akil Mokhtar, beliau yang memastikan itu hukuman seumur hidup. Wah, aduh sayang sekali beliau sudah. Banyak sekali hakim-hakim yang luar biasa, tetapi yang menonjol pasti yang bermasalah karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Bapak bisa sebutkan nggak ini hakim-hakim yang inspiratif, Pak, harusnya yang kita tonjolkan, yang sekarang masih aktif di bumi, Pak? Wah, kalau sekarang aktif di bumi ya, dulu yang sangat monumental dan masih hidup, sekarang namanya Bu Albertina Ho ya. Albertin. Dulu pernah jadi salah satu Dewan Penasehat KPK, sekarang melamar di Komisi Yudisial ya. Beliau belum pernah jadi Hakim Agung, tetapi cara dia memimpin persidangan itu dipuji banyak orang dan sangat tegas sekali. Ya kebanyakan ya nama-nama yang sudah meninggal itu. Aduh. Saya enggak tahu, pasti ada di daerah yang jauh di pedalaman ya, hakim-hakim baik. Saya pernah bertemu hakim tinggal nun jauh di timur Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, dan ketika saya tanya, Anda sepintar ini pingin pindah nggak ke daerah yang lebih punya peradaban, maaf teman-teman di NTT, dia cerita sampai di atas, dia harus naik kendaraan khusus untuk sampai di daerah itu ya. Saya lupa nama daerah kabupatennya. Dia cerita bahwa bukan soal pindahnya. Semua hakim ingin diberikan pengharapan peradaban ya. Tetapi kalau saya tidak di sana, siapa yang akan di sana? Nah itu saya kagum sekali saya mendengar cerita dia ya. Dia bilang salah satu yang membuat saya ingin tetap di sana, satu bukan sekedar alamnya yang luar biasa indah, dia mencari alasan pembenar kayaknya, tetapi bagaimana saya harus menyadarkan rakyat, publik soal apa itu hukum. Seringkali kita ngaku negara hukum, tapi hukum itu kita tidak tahu gitu ya. Kita merasa hukum kita itu ya sudahlah, nanti kita akan bertemu aparat begini, kita akan rugi 2 kali lipat. Padahal tanpa kesadaran warga, hukum ini akan menjadi pemilik penguasa. Iya. Jadi makin peduli kita, makin podcast ini ngomong soal hukum, makin penting. Karena orang akan mendiskusikan haknya. Hukum itu bukan milik orang yang kuliah ilmu hukum loh. Hukum itu milik kita semua. Nah, makanya saya sering bercanda ke mahasiswa saya bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi ya, sumber hukum tertinggi, peraturan perundang-undang tertinggi, the supreme law of the land, hukum paling tinggi di sebuah bangsa, itu menjelaskan hak Anda. Makin sadar Anda, orang akan tidak mengganggu hak Anda. Jangankan soal hak-hak bernegara, hak sejahtera, hak jadi jomblo saja dilindungi, hak para jomblo saja dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Mahasiswa saya bilang, masa ada di Undang-Undang Dasar perlindungan para jomblo oleh negara? Ada. Anda saja yang belum baca baik-baik konstitusi Anda. Saya juga belum baca, itu maksudnya gimana? Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, nanti lihat audiens, bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk menikah dalam ikatan yang sah. Iya. Jadi kalau Anda jomblo, sudah mau dapat orang ya untuk menghilangkan kejombloan Anda,
tiba-tiba dilarang mertua, ancam mertuanya dengan pasal 28. Oh bisa ya? Anda melanggar hak konstitusional saya gitu ya. Bisa itu. Nah, maksudku bahkan hal seperti itu dilindungi oleh negara. Oke, paham. Apalagi yang lainnya, hak untuk dapat lingkungan hidup yang sehat, hak untuk bersosialisasi, hak untuk berpodcast ada loh. Pasal 28F, karena kita nggak bacanya dalam konteks keadaan negara, kita membaca harus ada tulisan podcastnya kan. Padahal kalau simak pasal 28F ya, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, mengelola informasi itu, dan menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka miliki. Podcast kah, radio kah, televisi kah, kan informasi nih ya. Menyebarluaskan informasi. Mengelola informasi itu bahkan. Iya. Lalu menyebarluaskannya dalam berbagai media yang dia miliki. Iya. Nah, termasuk podcast. Oh. Hak konstitusional itu. Saya punya hak konstitusi ya untuk ini. Jadi jangan anggap hukum itu milik orang hukum. Nah, tapi ini saya tempo hari itu bertanya ke Bapak via telepon ini. Tapi saya pengen sampaikan aja kepada netizen. Jadi saya tuh berpikir tanpa mengurangi rasa hormat kita pada pejabat-pejabat yang baik hati, tetapi saya bilang bahwa rakyat itu mulai kehilangan kepercayaan pada Dewan Perwakilannya. DPR itu saya pikir tidak lagi menjadi representasi, setidaknya dalam pemikiran rakyat gitu. Boleh enggak, saya bertanya kepada Pak Ferry dulu itu, boleh enggak kita yang mengambil peran DPR itu, jadi kita bikin podcast, kita cari pertanyaan-pertanyaan netizen yang menjadi keluh kesah mereka keseharian, kemudian kita diskusikan dan semoga ini bisa didengar, karena di zaman sekarang bukan hukum yang ditakuti tetapi keviralan. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam tanda kutip ya mengambil alih peran DPR, kita ambil aspirasi dari rakyat, kemudian sebisa yang mungkin kita lakukan, kita jadikan itu sebagai pertimbangan untuk aturan-aturan yang lebih besar, aturan publik gitu. Berarti ini pun boleh sebenarnya ya, bikin podcast mengambil jatah DPR itu boleh? Boleh. Jadi aspirasi, partisipasi itu sesuatu yang dilindungi Undang-Undang Dasar dan boleh dilakukan. Misalnya sekarang mau dibuat podcast begini untuk menampung aspirasi orang, lalu disampaikan, itu cocok dengan pasal 28F gitu ya. Yang tadi itu? Ya. Bahkan kemerdekaan pasal 27 dan pasal 28 soal berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, itu dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar. Jadi hampir di seluruh lini perpodcastan yang mencoba membangun representasi publik, menurut saya bisa dilakukan. Nah, apakah ini bermanfaat bagi publik? Saya yakin itu bermanfaat. Bahkan di banyak negara ya, sebelum parlemen itu bekerja, rakyat dulu bekerja. Saya ambil contoh, di awal kemerdekaan Amerika, jauh bahkan sebelum awal kemerdekaan itu, Inggris memungut pajak. Ini kalau dikait-kaitkan dengan pati ya, memungut pajak. Tetapi representasi orang Amerika dalam pemerintahan Inggris itu tidak ada. Lalu keluarlah slogan publik, tidak ada pajak tanpa representasi, no taxation without representation, gitu ya. Jangan Anda ambil pajak sampai kami memiliki perwakilan kami di parlemen. Begitu juga kita di Volksrat ya, bagaimana orang memperjuangkan hak-haknya ya, keterwakilan. Jadi biasanya publik dulu ngomong, baru muncul mekanisme untuk mewakili kepentingan publik. Nah, dulu tidak ada di Inggris itu House of Commons, ya, kamarnya publik ya. Yang ada House of Lords, kamarnya kaum bangsawan. Kapan kemudian House of Commons muncul? Ya karena publik menyerang parlemen dulu. Sehingga parlemen kayaknya perlu membentuk House of Commons ya. Begitu juga kalau kita menyampaikan ke publik ya, bahwa silakan salurkan aspirasi Anda kepada kami, lalu publik percaya itu banyak ya, lama-lama akan muncul pemikiran di parlemen, kita nggak boleh dikalahkan oleh YouTube
publik yang menampung aspirasi publik dan bicarakan Oh itu. iya. Oh. Lalu parlemen akan berpikir kalau gitu kita buka juga mekanisme agar kita bisa menampung aspirasi publik. Kita patuhi. Saya ambil contoh di Amerika sebelum internet muncul itu tidak ada mekanisme menampung aspirasi publik. Setelah internet muncul kalah dengan obrolan-obrolan orang ya di chat dan segala macam. Akhirnya parlemen membuat di websitenya ruang untuk menyampaikan petisi. Oh ada? Ada sekarang kalau pergi ke website Amerika ya, itu nanti di parlemennya ada mengisi petisi. Kalau jumlahnya banyak, itu bakal ditampung, bakal Indonesia ada nggak dibicara. sih gitu? Enggak ada itu pasti. Oh enggak. Websitenya aja cari undang-undang susah gitu. Kalau sudah ribut baru gitu. Nah itu juga saya ingat betul kisah amandemen ke-27 Amerika Serikat itu. Itu kisahnya yang saya tahu ya. Yang mungkin banyak story-nya, itu pasti tidak satu cerita. Itu mahasiswa mengajukan tugas kepada dosen ilmu politik di sebuah kampus di Amerika, bilang salah satu gagasan perubahan konstitusi itu kan menyampaikan aspirasi publik ya, dan dikumpulkan. Jadi ada 4 model perubahan konstitusi, salah satunya menampung aspirasi via negara bagian dan senat. Nah itu belum pernah dipakai oleh mahasiswanya, itu bilang di kuliahnya, saya usulkan ini diterapkan ke dosennya. Profesornya bilang usul Anda ini tidak logis gitu. Itu di awal-awal internet maksudnya 80-an 90-an ya di Amerika. Lalu dia kasih mahasiswanya nilai E. Oleh sang mahasiswa karena dia baru tertarik dengan internet, dia dikeluarkan petisi. Untuk kasusnya begini, senat itu selalu menaikkan gajinya sendiri. Kewenangan senat menaikkan anggaran kan, salah satu kerjaan senat dia naikkan gajinya sendiri. Itu bagi si mahasiswa nggak adil, bagi publik nggak adil. Lalu digagas oleh mahasiswa itu tidak bisa begitu. Harusnya kalau mau punya kewenangan menaikkan anggaran, boleh Anda menaikkan gaji Anda sendiri karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain, tapi berlaku untuk periode senat berikutnya. So itu jadi sangat fair ya kalau senat berikutnya yang menikmati itu. Dikumpulkan semua orang Amerika kemudian mengisi petisi itu. Kalau saya tidak salah ini, saya kabur-kabur cerita ini. Lalu kemudian jadi heboh dan diamandemen konstitusi itu dengan jalur itu. Melibatkan publik lalu masuk ke negara bagian lalu penghitungan di senat. Itu amandemen ke-27 Amerika. Nanti silakan cari itu soal gaji senat. Sehingga dikabulkan sehingga senat boleh kemudian menaikkan gajinya tapi berlaku periode berikutnya gara-gara ini nih internet ini. Jadi jangan-jangan apa yang Anda anggap kecil itu besar dalam aspek ketatanegaraan satu waktu. Semoga tahu ini enggak jadi podcast yang besar ya. Tahu enggak si mahasiswa ketemu profesornya lagi? Oh iya. Oh iya dong, iya, dikasih iya. E kan? Dia kasih ini apa namanya? Saya sudah membuktikan ini. Si profesornya kagum, Anda luar biasa, ini sangat hebat. Tapi sayangnya meskipun Anda berhasil mengamandemen konstitusi, saya tidak bisa mengamandemen nilai Anda. Masih ego itu kayaknya. Itu karena proses penilaian sudah panjang ya. Tapi bagi saya harusnya diberikan kekhususan lah itu ya. Iya itu udah. Tapi saya mengingat bahwa argumentasi ini juga Bapak gunakan itu diantaranya untuk masalah Gibran dan Kaisang dulu itu ya. Bapak di salah satu acara televisi itu juga Bapak mengajukan argumentasi ini kan ya? Iya. Wah, ingat ya. Ingat, saya nonton Bapak Pak. Oke. Tapi itulah kurang lebih. Walaupun pertanyaannya tadi sebenarnya nggak kesana, tapi kesana kesini, nggak apa-apa lah. Apa ya pertanyaan saya lupa. Apa tadi? Berapa gaji pejabat? Oh iya, berapa gaji pejabat? Nggak, jadi oke lah. Gini Pak, ini kan ya, pertanyaan itu. Yang layak sih gaji pejabat ya. Lebih enak jadi komisaris loh. Nggak, maksudnya gini Pak, ya kalau komisaris gitu ya. Cuman maksudnya gini, ini kita lihat takarannya di Indonesia. Mungkin Bapak juga akan ragu untuk menyebutkannya berapa gitu. Enggak. Nah, saya perlu jelaskan. Jadi saya bukan berarti menginginkan hanya gaji pejabat yang tinggi. Iya, Di balik itu, kalau gaji pejabat layak, maka tugas mereka memastikan rakyat sejahtera. Iya. Nah, sekarang berapa gaji hakim?
terkesan gaji hakim itu layak, tapi lihatlah rumah-rumah hakim di luar Jakarta ya, hakim yang jujur ya, itu rumahnya ya 11-12 dengan kandang kambing gitu. Hakim tuh, Pak. Hakim tuh. Jadi kalau dia jujur, dia akan menderita. Dan harusnya kita memastikan pejabat kita, lembaga kekuasaan kehakiman kita, jaksa kita, polisi kita digaji sangat layak. Berapa gaji militer kita untuk melindungi kita dari serangan di luar sebagai mekanisme pertahanan kita? Kecil sekali. Yang tinggi itu jenderal-jenderalnya. Ingat peristiwa rumah militer ya, rumah rakyat untuk para militer. Mereka akhirnya hanya digaji 75.000 sebulan. Kasih tahu saya anak kos mana yang bisa hidup 75.000 sebulan? Itu gaji apa itu Pak 75 juta? Jadi karena dipotong untuk perumahan militer, mereka hanya menerima 75.000 sebulan. Rumahnya terbengkalai sekarang. Nah, pertanyaan saya, pantaskah kita membiarkan orang yang bersedia mati untuk pertahanan Republik ini digaji sehina itu? Iya. Harusnya kita pastikan ini supaya mereka bekerja untuk rakyatnya. Ya bayangkan Menteri Tenaga Kerja, Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wakil Menteri lain gajinya berapa sih? Saya dengar gajinya 18-an juta. Iya. Untuk seluruh kewenangan yang luar biasa. Iya. Akhirnya mereka harus cari sana, cari sini, lupa ngurus rakyat. Nah, bagi saya konsepnya mereka digaji pantas, kalau mereka menyimpang dihukum luar biasa. Syaratnya mereka harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bayangkan ngapain kita upacara-upacara bendera memperingati 80 tahun kemerdekaan, joget sana, joget sini. Tapi rakyat kita masih susah cari makan. Bahkan kemarin setelah perayaan ada anak-anak kita yang harus memungut sisa-sisa makanan. Bukankah pasal 34 bilang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara? Apakah jenis pemeliharaannya begitu? Gitu. Jadi bicara gaji, di mana pantasnya? Mudah sih mengukurnya. Dari kepantasan pegawai manusia terendah di Republik ini, yang untuk tertinggi berapa? 15 kali lipat, 20 kali lipat. Kalau presiden sebagai tertinggi adalah patokan 20 kali lipat dari gaji warga negara terendah, maka setiap hari presiden akan berpikir menaikkan gaji terendah. Kenapa? Karena dia akan 20 kali lipat ke dia. Iya. Nah kita nggak, ini yang disebut sistem merit, sistem konsep gitu ya, dalam menggaji orang. Nah ini kita kan tidak, kita biarkan presiden rendah, akhirnya dia menyengsarakan kita, izin menyengsarakan kita, tambang menyengsarakan kita, padahal kita negara kaya. Ingat loh, seperempat ekonomi Amerika itu bergantung kepada emas Freeport Papua. Seperempat ketahanan ekonomi Amerika bergantung kepada emas Papua. Pertanyakan ekonomi Papua bagaimana? Sebegitu. Pendidikan Papua bagaimana? Jadi ini lebih dari sekedar cerita gaji, karena tidak bisa kita mematok gaji mereka begini. Karena pejabat itu, karena godaannya luar biasa, dia akan selalu tergoda. Jadi hentikan godaan mereka dulu, baru kita pastikan. Pasti setelah itu mereka akan mikir kesejahteraan kita. Sistem politiknya juga harus diperbaiki ya. Ini tidak berdiri sendiri. Ya, tapi ini adalah jawaban yang sangat-sangat real dan realistis, rasional, real, realistis. Kita loncat, masih ada? Masih ada Pak Guru, ini ada. Masih banyak gak sih? Pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Saya malah suka kalau ada mahasiswa bertanya ya. Ini tapi sebentar. Pertanyaan ini menyinggung dan bikin Bapak nggak nyaman sih? Enggak sih, dari tadi 2 atau 3 itu pertanyaan? 3. Enggak ya? Enggak boleh, orang hukum mudah tersinggung. Oke, lanjut. Oke Pak, terakhir nih, bolehkah kita membela kebijakan pemerintah yang salah atas nama menjaga stabilitas dan menciptakan harapan dan optimisme bagi bangsa? Soalnya kalau terus dapat berita buruk soal pemerintah, kita jadi hopeless.
Gimana ulang. Bolehkah kita membela kebijakan pemerintah yang salah? Yang salah yang nggak boleh dibela. Sama menjaga stabilitas. Untuk menjaga stabilitas. Kita kan harapan optimisme bagaimana sih? Oke, terus karena apa tadi? Soalnya kalau terus dapat berita buruk soal pemerintah kita jadi hopeless. Oh, ya kayak Indonesia sekarang hopeless bendera ini nih. Itu Bapak pakai bendera itu, Pak. Nah, coba itu. Nah, itu. Nah, itu kan itu wujud itu kan harapan yang Ya, saya barusan diskusi dengan Wakil Menteri Hukum ya. Saya tanyakan apakah ini adalah unsur pidana ketika Anda membahas KUHP dan KUHAP. Dia bilang ini tidak termasuk, ini kebebasan berpendapat. Sejak kapan ini sebagai alat makar? Saya juga heran nih, bukan alat makar nih, ini anime, manga. enggak, tapi itu 80, Pak. Coba lihat itu 80 itu. Ini setelah bendera itu dianggap sebagai bendera Jolly Roger One Piece ya. Yeah. Lalu dibuatlah kritik ya. Yeah. Mengkorelasikan ini dengan soal 80. Jadi ini memperingati 80 merdeka dengan Jolly Roger. Saya diberikan oleh teman ya, saya pakai. Saya boleh minta nggak sih, Pak? Ukurannya sama ya. Sama. Itu pertanyaan aneh menurut saya. Bagaimanapun kalau kita bicara ini ya konsep, orang yang salah ya tidak boleh dibela untuk menyatakan yang salah itu benar gitu ya. Tapi orang yang salah tetap diberikan haknya. Nah, haknya itu ya dia bisa menjelaskan apa tujuannya dan segala macam. Termasuk negara tidak boleh disamakan oleh warga negara. Kenapa? Negara itu punya segala kekuasaan. Kalau kita salahkan, dia punya mekanisme lebih hebat dari podcast ini untuk menjelaskan bahwa dia tidak salah. Iya, betul. Ini Anda rakyat kok, Anda merasa negara butuh, kemudian negara dalam artian pemerintah ya, negara dalam arti sempit, bahwa Anda punya kemampuan untuk menjelaskan agar ini stabil. Padahal negara punya PCO ya, Presidential Communication Office ya, atau Virgin Coconut Oil lah PCO itu ya. Ada juru bicara istana dan segala macam, ada menteri informasi. Mereka itu bisa mengubah apapun kalau mereka pingin menjelaskan ke publik. Iya. Nah, mereka nggak gunakan itu untuk, mereka malah mencoba mengadu-adu publik ya, bahwa ini orang antek-antek asing gitu ya. Bahwa ini orang bukan akademisi tulen. Saya sering dapat tidak akademisi tulen itu, tapi saya yang bertanya itu yang nanya Scopusnya berapa gitu. Ini Bapak perdebatan kemarin dengan Pak Prof itu bukan sih? Nah, tapi itu sudahlah, negara punya kemampuan kok jauh lebih hebat dari publik untuk menjelaskan kepada publik. Di banyak negara yang berkembang malah mereka menunggu respon publik. Nah, sekarang publik sudah peduli. Jadi kalau soal hopeless tidak hopeless, itu kan tergantung mental attitude kita ya. Atau sebentar Pak, saya potong. Mungkin ini pertanyaan karena memang pertanyaan ini menjadi terlalu bias gitu. Tapi coba kita tafsirkan dan kemudian kita keluarkan dengan redaksi yang lebih mudah kita pahami. Bahwa sebenarnya banyak sekali ilusi-ilusi bencana yang menjadi lebih besar karena viral gitu. Jadi misalkan rakyat menderita, padahal penderitaan rakyat itu tidak sebesar seperti yang diberitakan misalkan. Atau bahwa Indonesia itu pejabatnya korup semua, ya padahal kan tidak semua pejabat korup itu. Nah mungkin maksudnya, bukankah kita tuh layaknya memberitakan atau menampilkan hal-hal yang inspiratif, yang baik, yang masih lurus gitu. Kenapa yang muncul itu adalah pemberitaan-pemberitaan negatif saja gitu. Ya kita kurangi lah. Kita maknai itu ya. Iya, maknanya. Walaupun di ilmu tafsir kan harus ada syarat menafsir kan. Iya. Coba bayangkan kalau tidak ada orang memberitahukan sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi Tuan Guru? Keburukan itu akan terus berlangsung.
potensial berlanjut ya. Iya. Jadi ini harus dianggap sebagai ruang publik berpartisipasi. Tuan guru misalnya punya kemampuan menjelaskan sesuatu kepada publik, itu partisipasi sebagai warga negara, dilindungi undang-undang dasar itu. Jadi jangan kemudian timbul, wah Anda sebagai warga negara tahu apa Anda? Apa jasa Anda bagi warga negara? Itu sering. Saya sering juga dapat ya. Oh gitu. Iya. Jadi harus dipahami bahwa kuasa negara itu luas. Itu sebabnya kalau ada berita yang tidak benar, tugas negara apa? Memberikan klarifikasi. Memberikan klarifikasi bahwa itu tidak benar. Jangan negara ikut baku hantam dengan rakyat yang menggunakan jalurnya. Ada yang mengatakan tidak bijak, misalnya kita menyebarkan berbagai hal tanpa cross check. Mohon maaf saya, itu hampir bisa dikatakan tugas dan tanggung jawab subjektif orang. Dia mau sebar, mau cross check, tidak semua punya kemampuan dan cara berpikir yang sama. Betul. Tugas negara lah, ya. Kan ada website resmi negara, ada media TV resmi negara, media resmi radio negara, media resmi IG presiden, media resmi istana presiden. Kapan ini dimanfaatkan untuk mengklarifikasi banyak hal? Kalau ada tiba-tiba harga minyak naik, padahal itu tidak benar, negara gunakan loh segala sumber informasinya untuk kemudian menyampaikan bahwa itu tidak benar. Nah, negara kan kadang-kadang malas-malas juga. Begitu ada orang yang mengkritik, dibiarkan publik berbaku hantam terlebih dahulu tanpa langsung mengklarifikasi. Tugas-tugas ruang komunikasi presiden itu ya begitu. Saya kurang paham dalam hal Bapak tadi bilang bahwa ketika kita harus kita mendengar sebuah informasi kemudian kita menyampaikannya adalah bukan sebuah kewajiban bagi kita untuk meng-cross check berita itu, tapi itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah. Itu ya, karena pengguna media sosial itu kan punya etika personal dia. Maksud saya, bukankah ada undang-undangnya bahwa menyebarkan berita yang hoax gitu misalnya? Kan saya gak punya kapabilitas misalkan ya untuk mengetahui bahwa berita ini tuh hoax atau tidak. Dan itu Bapak juga menegaskan bahwa ya memang warga negara tidak memiliki kewajiban untuk meng-cross check-nya itu. Nah berarti itu bertentangan dengan undang-undang tadi bahwa kalau misalkan saya menyebarkan hoax bahkan ketika tidak sengaja pun saya tetap dapat delik pidana. Ya tujuannya harus dilihat ya, itu penghasutan atau apa atau tidak gitu ya. Tentu saya berpikir ini beda sudut pandang saja. Kalau saya berpikir sangat konstitusional ya, bahwa kemerdekaan orang menyampaikan pendapat itu, baik pikiran maupun tulisan, itu adalah hak asasi. Nah, tugas negara bukan membatasi hak yang tidak. Jadi dua jenis hak yang dapat dikurangi, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ya. Hak semacam itu ya. Hak untuk tidak macam-macam. Pokoknya yang menghilangkan nilai asasi manusia itu tidak boleh dikurangi dalam keadaan. Ada hak yang dapat dikurangi. Melalui apa? Melalui undang-undang. Nah, pertanyaan besarnya, apakah hak yang menyatakan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat itu adalah hak konstitusional dapat dikurangi? Menurut ketentuan konstitusional dapat dikurangi. Kalau kemudian membahayakan hak orang lain. Pertanyaan saya, kalau dia bercerita ada orang tidak makan di suatu tempat, dia lihatkan videonya, itu membahayakan negara atau hak orang lain atau malah melindungi hak orang lain? Dia melindungi. Ya
Saya misal Tuan Guru belum makan 3 hari kan, Iya, belum dibantu orang, saya videokan, saya viralkan. Iya. Sehingga orang berpikir untuk membantu Tuan Guru, Iya, itu melindungi hak Tuan Guru itu. melindungi. Nah, perspektif negara berbeda. Anda menyebarkan ini karena Anda ingin menuduh negara tidak menjalankan tanggung jawab. Iya. Itu problematika realnya. Iya. Jadi menurut saya dalam banyak kasus harus kita lihat juga case by case ya. Ini tujuan orang memviralkan kenapa ya, untuk kemudian orang berkelahi satu sama lain. Menurut saya lebih banyak di dunia seperti ini orang memviralkan untuk memberitahukan publik saja. Ya mungkin dia tidak sanggup bantu ya, dia foto dan dia viralkan, siapa tahu ada yang membantu. Tapi kalau untuk gosip-gosip artis ya saya malah berbeda pandangan gitu ya. Karena itu bukan konsumsi publik, bukan harusnya di ruang sinyal publik gitu ya. Kenapa kemudian hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan itu malah menjadi sesuatu yang dipaksa publik untuk mengkonsumnya. Itu bagi saya yang tidak tepat. Itu yang harus dilindungi. Tidak boleh otak anak kita sendiri bahkan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak tepat guna, dan itu urusan rumah tangga orang bahkan gitu ya. Tapi kan itu ya seperti yang Bapak bilang tadi, dilindungi konstitusi. Kalau misalkan orang mau buka aib sendiri misalkan gitu. Ya kan ngapain aib Anda ditayangkan di channel publik gitu. Iya. Ya bagi saya harus ada juga pembatasan agar ya orang tidak mengkonsumsi sesuatu yang tidak patut. Nah, itu peran negara tuh. Itu baru negara hadir gitu ya. Ya dijarangkan tayangan gosip gitu ya. Itu baru negara hadir. Ini malah karena ini sesuatu yang menguntungkan karena orang suka bergibah dan bergosip. Karena orang nonton terus itu dibiarkan oleh negara. Karena kepentingan industrinya. Padahal harus negara bilang ini yang beginian tidak boleh. Tapi kalau pejabat publik boleh tuh digibahin. Nah, iya karena itu kepentingan publik. Kepentingan publik. Nah, boleh kemudian dibicarakan berulang-ulang agar kemudian penyelenggaraan negara jadi baik. Iya. Nah, itu ya, begitu kita komentar malah baru bilang, wah Anda harus dibatasi haknya, ya salah. Nah, undang-undang semacam itu yang menurut saya salah. Itu. Oke, cukup dipahamin. Kita tuh hari ini tuh podcast beberapa kali Pak, tapi yang kali ini suasana dan nuansanya tuh berbeda karena setiap pertanyaan itu justru malah menghasilkan jawaban yang lebih panjang dan meluas ke sana ke sini. Sama seperti yang Bapak bilang tadi di belakang layar bahwa ya masalah hukum tata negara itu terlalu luas ya. Jadi kita bicara tentang luasnya kemana-mana. Tapi itulah, dan Baraya dukung podcast ini. Jadi maksudnya saya seperti yang tadi saya jelaskan, saya merasa bahwa saya sebagai rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR, kepada perwakilan-perwakilan rakyat itu menjadi kesulitan, dan saya harap sih podcast semacam ini tuh bisa tidak untuk menggantikan secara keseluruhan, tetapi untuk mewartakan inilah keluh kesah masyarakat yang sesungguhnya. Tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah itu absurd atau tidak, jelas itu adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang sering dikumandangkan oleh rakyat. Bahkan tadi Bapak mengatakan, ya pertanyaan ini umum, terdidengar di mana-mana. Jadi silahkan perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini dan ayo kita sama-sama jawab. Dan kalau misalkan Baraya punya keluh kesah, silahkan tulis di kolom komentar atau di medsos-medsos saya, sampaikan di situ dan kemudian bilang bahwa tolong jadikan pertanyaan ini sebagai bahan diskusi dengan para pakar nanti ya. Dan insya Allah kita akan, semoga ya kita akan bisa diskusikan. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak dan tentu saja saya tunggu partisipasi Baraya. Pak Ferry Amsari dan saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.